Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang pria di Pringsewu dibunuh adik ipar. Penyergapan bandar narkoba yang baru mendapatkan kiriman lebih dari setengah kilogram sabu-sabu dari kurir di depan gerbang tol Lampung Tengah. Konbalak, tak bisa lewat. Jalan lintas barat Sumatera di Lampung Barat tertimbun tebing longsor. Lalu lintas menuju Sumatera Selatan sempat lumpuh. Suasana duka dari keluarga menyelimuti keberangkatan jenazah Alfian menuju pemakaman umum di Desa Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Kamis pagi. Korban tewas akibat dibunuh oleh adik iparnya bernama Aji Dharma Saputra, pria umur 28 tahun. Pembunuhan terjadi pada Rabu malam yang bermula saat korban mendatangi rumah tersangka. Pembunuhan dipicu tersangka tersinggung dengan perkataan korban yang marah-marah. Tersangka kemudian mengejar korban dengan membawa golok dan menganiaya korban hingga tewas pada Rabu malam. Putra ya, itu yang kamu bacok siapa? Kakak ipar kamu. Berarti kakak dari istri saya. Istri kamu. Berapa kali kamu bacok? Kurang lebih 3 kali, Pak. 3 kali ya? Itu kenapa kamu bacok? Karena dia marah-marah, Pak. Marah-marah gimana? Dia marah-marah sambil ngata-ngatain keluarga saya, ngatain saya dan istri saya. Katanya dia nggak mau saya tinggal di situ. Katanya seperti kucing beranak-anak, katanya beranak seperti kucing. Dari situ kamu emosi. Terus saya spontan emosi. Kejadiannya berawal dari cekcok atau perkataan yang kurang menyenangkan atau kurang baik kepada saudara Aji. Oleh sebab itu Aji keluar dari jendela, melompat, mengambil sebilah atau separang senjata tajam jenis golok dan melakukan pengejaran terhadap Alfian. Pakaian korban dan golok milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Duel maut 2 siswa di dalam kelas salah satu SMP di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat diduga buntut dari kasus perundungan. Dugaan muncul dari pengakuan tersangka yang menyatakan akhirnya melakukan perlawanan karena kerap jadi korban perundungan oleh korban. Kapolres Pesisir Barat menyatakan masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk membuktikan pengakuan tersangka tersebut. Menurut polisi, kronologi pembunuhan berawal saat korban mendatangi tersangka di kelasnya saat jam istirahat sekolah. Tersangka yang memiliki dendam menyiapkan gunting dari rumah dan digunakannya untuk menikam korban hingga tewas. Ada korban atas nama JS itu menghampiri anak atas nama SR, ya, menghampiri ke ruang kelasnya. Dia melakukan pemukulan terhadap anak tersebut. Dia menendang mejanya, kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kebetulan ada gunting di laci mejanya, dia gunakan gunting itu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya yang si korbannya terluka, sempat dirawat, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Namun sebelumnya hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa sudah sebanyak 4 kali si korban ini melakukan penyerangan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kelima, dia melawan dan setelah dilawan si korban ini meninggal dunia.
Tersangka berumur 13 tahun. Polisi memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tersangka ditahan di ruang berbeda dengan tersangka orang dewasa. Selama pemeriksaan, tersangka didampingi orang tuanya dan petugas dari Perlindungan Anak dan Perempuan. Pada kasus tersebut, polisi belum menentukan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka karena usianya masih di bawah umur. Penyidik terus melakukan pendalaman untuk memastikan langkah hukum selanjutnya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Oh, tabrakan karo Pemda nih, Mas. Kiri. Keributan adu argumen beberapa pengemudi mobil yang terlibat tabrakan beruntun terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu sore. Para pengemudi saling menuntut penggantian biaya perbaikan mobilnya. Tabrakan beruntun melibatkan 4 mobil, yakni 2 truk dan 2 mobil pribadi. Tabrakan beruntun terjadi akibat mobil yang paling depan berhenti mendadak, akibat menghindari bertabrakan dengan mobil dari arah lawan. Saat itu 3 mobil di belakangnya yang jaraknya terlalu dekat saling menabrak mobil depannya. Di depan kan ada kan, truk 3, truk kan, terus mobil 3. Mau kayak gimana lagi kan kita nggak ngerem. Kalau kita pas bus, kita malah kena semua kan, beruntun malah itu belakang. Ya otomatis saya ngerem dong, ya kan? Kalau saya nggak ngerem, habis saya juga. Taunya? Posisinya tadi kamu? Kita kan yang Tadi posisi di belakang atau depan? Polisi? Enggak, posisi saya di belakang ini kan. Di belakang mobil-mobil pribadi loh, cuma di depan lagi ada truk lain gitu kan. Otomatis saya ngerem dong. Dia juga di orang depan saya ngerem semua. Tahu nggak penyebab ngeremnya, tahu nggak? Apanya? Ada penyebab berhentinya, nggak tahu? Ya karena ya nggak tahu kan, kita di depan kan, tiba-tiba berhenti lah mobil truk depan itu semua. Berarti yang tabrakan antara Xenia sama Fortun ya? Iya. Keributan berhasil diredam warga dan para pengendara lain yang ikut berhenti untuk melerai. Para pengemudi mobil kemudian sepakat tidak meneruskan permasalahannya ke polisi. Mereka tidak saling menuntut dan memperbaiki kendaraannya sendiri-sendiri. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang. Geledah dulu. Ada lagi yang kamu bawa? Enggak. Ini apa? Oh, buat nyekop buat ini. Seorang bandar narkoba diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Rabu malam. Dari penggeledahan di mobil tersangka, polisi menemukan 1 bungkus besar sabu-sabu seberat 6 ons. Sabu-sabu dikemas dalam plastik kemasan produk teh Cina. Ini apa ini? Tersangka bernama Noval Effendi, warga Kampung Selusuban, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Ia ditangkap usai mengambil sabu-sabu dari seorang kurir di depan gerbang tol Terbanggi Besar. Satres Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu kurang lebih setengah kilo lebih dengan 1 tersangka di Jalan Lintas Sumatera, Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk sementara barang ini dari jaringan Medan. Dan Medan memang kita pantau, rencananya memang ada transaksi di wilayah hukum kita. Jadi kurang lebih kita sudah 3 hari melakukan pemantauan. Pastinya akan kita kembangkan terus terkait dengan jaringan mereka. Apakah memang selama ini masih di wilayah kita atau hanya transit safe house saja. Jadi untuk pasal yang kita kenakan 114 ayat 2, 112 ayat 2, ancaman hukuman bisa seumur hidup. Polisi menduga tersangka merupakan anggota jaringan pengedar narkoba antar provinsi. Sabu-sabu yang didapat tersangka dipasok dari bandar besar di Medan, Sumatera Utara. Penyidikan tersangka terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para bandar anak buahnya yang berperan sebagai penjual pengecernya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.